Beralih ke informasi lain, pemirsa, perahu yang mengangkut 23 wisatawan terjebak di tengah Danau Jatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat. Rimbunya enceng gondok menghalangi jalur perahu hingga tak dapat bergerak. Setelah 2 jam berusaha membuka jalur yang tertutup enceng gondok, petugas gabungan dari TNI Polri, Basarnas, dan tim rescue Kabupaten Purwakarta berhasil mengevakuasi 23 wisatawan yang terjebak di Danau Jatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat. Satu persatu, petugas memindahkan wisatawan anak-anak dan juga dewasa ke perahu Polairut untuk diselamatkan. Puluhan korban terjebak di tengah rimbunya tanaman enceng gondok di Danau Jatiluhur. Peristiwa terjadi saat korban sedang memancing menggunakan 2 perahu jukung. Saat hendak pulang, enceng gondok tertiup angin dan menutup jalur mereka. Akibatnya perahu tidak bisa bergerak maju ataupun mundur. 10 ya? 10 didapat. Itu awalnya gimana sih Pak sampai tujuh Pak? Ya awalnya tadi, jadi kita jam 4 kita mau berangkat, tiba-tiba angin kencang, masuk enceng, udah kita nggak bisa bergerak, stuck di situ. Berapa perahu Pak? Polairut Polres Purwakarta. Itu. Perahu yang terjebak berapa perahu sih komandan? Kalau untuk ini perahu ada 2 perahu tadi itu. 2 perahu, jumlah penumpangnya 22 orang. Proses evakuasi tadi sulit atau gimana komandan? Kesulitannya apa namanya? Kita kan eceng gondok ya. Eceng gondok itu kan membelahnya tadi itu. Jadi kita bisa hanya bertolak, tidak bisa mundur kapal itu. Jadi kita muter dulu. 23 wisatawan yang sudah berhasil diselamatkan petugas langsung pulang ke rumahnya masing-masing. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan Ayus melaporkan. Bagaimana kronologis 23 pengunjung terjebak di Bendungan Jatiluhur? Kita langsung tanyakan kepada Kepala Dinas Damkar dan Kepala BPBD Purwakarta. Ada Bapak Wahyu Wibisono. Selamat siang Pak Wahyu. Selamat siang Mbak. Pak Wahyu, bisa diceritakan bagaimana kronologis ini ada 23 wisatawan terjebak di tengah Danau Jatiluhur, Purwakarta? Memang benar bahwa kami dari Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan serta BPBD pada hari Minggu malam sekitar pukul 19.40 menerima laporan adanya yang terjebak di tengah-tengah Danau Jatiluhur pada tumpukan enceng gondok. Terdiri dari 23 orang penumpang, di antaranya 3 orang ini adalah anak-anak kecil. Kalau dalam mapping kita itu adalah berada pada zona 4 di Pasir Laya. Kejadian ini sebetulnya sudah terjadi 2 atau 3 kali, di mana kalau perahu kecil dia akan kembali ke daratan setelah melakukan aktivitas di tengah danau, menerobos tumpukan eceng gondok pasti akan terjebak. Karena eceng gondok itu kuat akarnya ke dalam, sehingga kalau motor tempelnya kecil, dia akan terjebak. Nah, tadi malam kami menerima informasi, terus kita melakukan evakuasi. Kami bekerja sama dengan air yang ada di sekitar Jatiluhur, dan juga setelah itu kita mendapat bantuan dari kantor SAR Bandung dengan beberapa relawan yang lainnya. Alhamdulillah kami berangkat sekitar pukul 21 lebih ke tengah dalam keadaan gelap gulita, dan kita juga hanya penerangan untung. Tim kita sudah hafal blok-bloknya. Akhirnya sekitar pukul 23.05 kita berada di tengah. Kita evakuasi mempergunakan kapal Polairut dengan ada dari relawan yang ada di sekitar Jatiluhur. Kita evakuasi dan akhirnya alhamdulillah pada pukul 1 dini hari seluruh korban bisa menepi ke tepi Danau Jatiluhur itu. Baik, kalau untuk Danau Jatiluhur ini memang sudah dibuka untuk umum, Pak. Bagaimana terkait izin beroperasinya perahu ini? Sebetulnya kalau objek wisatanya itu adalah di wilayah pengelolaan Jatiluhur. Kalau saya tadi malam mendengar keterangan dari para korban, mereka itu melakukan aktivitas memancing katanya. Nah, saya tidak mengerti apakah mereka izin ke otoritas Jatiluhur dan sebagainya. Akan tetapi begitu terjadi masalah, ini semua harus menjadi tanggung jawab kita bersama. Nah, dari kejadian tadi malam mungkin kejadian penumpangnya agak banyak. Biasanya kalau sekitar 2 atau 3 orang, kalau yang di sekitar sana sudah beberapa kali terjebak. Memang kondisi saat ini di sekitar Waduk Jatiluhur ini eceng gondok sedang banyak-banyaknya.
maka ini sangat kita khawatirkan. Kami sebetulnya sudah berupaya menyampaikan informasi kepada para nelayan di sekitar sana bahwa apabila tidak memungkinkan untuk diterobos, eceng gondok jangan diterobos. Kalaupun analisa kita tadi malam, sistem perahunya itu bisa memutar atau melambung, tidak menerobos tumpukan eceng gondok, mungkin bisa selamat. Tapi inilah situasi di lapangan, kadang-kadang mungkin sudah jalurnya menghindari eceng gondok, tapi karena situasi angin dan sebagainya, hamparan eceng gondok ini bergeser dan menjebak dari perahu itu. Baik, penyelamatan berlangsung cukup lama. Apa kendala proses evakuasi petugas, Pak? Memang kita kendala, Mbak. Jadi karena pertama adalah malam hari. Alat penerangan pun tidak bisa maksimal. Kita tidak bisa membawa perlengkapan penerangan yang maksimal. Karena saya merintahkan kepada teman-teman kita, yang penting untuk bisa dievakuasi aja orang-orang tersebut. Apabila perahu tempelnya tidak bisa ditarik tadi malam, kita tinggalkan. Baru hari ini kita akan lakukan. Nah, kalau misalkan penerangan itu berjalan lancar, terus eceng gondok ini sangat luas. Di blok 4 itu, di Pasir Laya, tumpukan eceng gondok, hamparan eceng gondok ini sangat luas. Artinya dalam keadaan malam, situasi yang sudah sulit, kita harus menerobos. Tadi seperti yang disampaikan rekan kita, eceng gondok itu tidak bisa diputar, perahu jadi ke tengah. Baik, terakhir bagaimana kondisi pengunjung khususnya anak-anak? Kalau tadi malam kita lihat, mereka pasti kelelahan ya. Karena sudah informasi dari saudaranya yang menghubungi ke kami, itu sudah sekitar 6-8 jam di tengah, dalam keadaan mungkin perbekalan pun sudah menipis. Jadi begitu datang ke tengah, kita ada makanan, minuman kita berikan dulu, sudah siap, kita langsung evakuasi ke daratan. Baik, terima kasih Pak Wahyu Wibisono, Kepala BPBD Wilayah Jatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat, sudah berbagi informasi kepada kami.